Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tia Yulianova, mahasiswa PPG Kimia Universitas Palangkaraya kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 akan melaksanakan pengambilan video uji kinerja hari ini pada tanggal 12 Juni 2023 di SMA Al-Ittihad Cianjur dengan materi hidrolisis garam. Berikut video pembelajarannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Alhamdulillah baik ya. Baik, hari ini alhamdulillah kita berkumpul kembali di lab. Sebelumnya silakan dipimpin dulu berdoa oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna uluman nafi'atan warzuqna fahman zayyan birahmatika ya arhamar rahimin. Ibu cek dulu kehadirannya ya. Agnia, Aini, Anissa, Aulia Nur, Aulia S, Cincin, Frida, Gina, Hana, Ilma. Nah, Ibu mulai. Nah, pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang hidrolisis garam. Nah, adapun indikator yang akan kalian capai yaitu adalah mengklasifikasikan jenis-jenis hidrolisis garam berdasarkan sifat-sifat larutan garam, menganalisis sifat larutan garam berdasarkan kertas Lakmus, indikator universal dan atau pH metode, memprediksi larutan garam berdasarkan sifat larutannya, merancang eksperimen sifat larutan garam, melakukan percobaan untuk mengidentifikasi jenis larutan garam. Tentunya Ibu akan mengingatkan kembali di materi sebelumnya. Kira-kira masih ingat gak nih kalian tentang konsep asam basa? Masih ingat gak? Masih. Coba sebutkan contoh asam dan basa. Ada yang Cuk, siapa yang mau menyebutkan contoh asam dan basa? Yo, Molida, tadi udah mau gini-gini. Ayo, apa? Gak usah malu-malu. Asamnya cuka, Oke, juga. basanya sabun. Oke, ada lagi yang lain? Masih Oke, boleh. Oke, boleh juga. Itu yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sekali. Nah, tahukah kalian apa yang dimaksud dengan hidrolisis? Hidrolisis. Nah, gini. Hidro, kalian sering dengar kan kalau kalimat hidro itu apa sih biasanya? Berhubungan dengan apa? Air, betul. Lisis, ada yang tahu? Apa itu lisis? Penguraian, betul. Jadi hidrolisis itu adalah suatu penguraian. Sesuatu apa? Proses di mana air memutus ikatan pada suatu molekul. Ya, betul ya. Jadi hidrolisis itu merupakan suatu reaksi penguraian garam dengan air gitu ya, yang membentuk ion positif dan ion negatif. Nah, ini apa gambar apa? Garam. Sudah tahu kan? Buat apa coba itu? Masak. Terus kira-kira gimana ya kalau garam itu dilarutkan ke dalam air? Airnya asin. Airnya asin.
terakhir, melakukan percobaan sifat larutan garam dengan teliti melalui metode praktikum. Nah, adapun acuannya atau langkah-langkah pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini, jadi model pembelajaran yang Ibu berikan yang akan kita lakukan itu merupakan model pembelajaran problem based learning ya, atau PBL. Adapun langkah-langkahnya, yang pertama itu orientasi peserta didik pada masalah. Langkah kedua, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Yang ketiga, membimbing penyelidikan individu. Yang keempat, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Yang kelima, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, ini kalian sudah duduk sesuai dengan kelompok belum? Sudah. Sekarang Ibu ingin mengetahui pemahaman awal kalian, sehingga akan Ibu berikan ini soal pretest ya, soal pretest. Harap kalian kerjakan dengan penuh kejujuran dan percaya diri. Kasih nama jangan lupa sama kelas. Ya, oke, sudah. Ngantuk nggak? Semangat ya? Pelajarannya? Kimia? Bisa. Kimia? Bisa. Lanjut ya. Oke. Kita masuk ke langkah pertama, yaitu orientasi peserta didik pada masalah. Nah, kalian terlihat tidak gambarnya? Misalkan si tulisan ini Ibu sudah perjelas dengan gambarnya ya. Nah, jadi ini larutan apa, kalian tidak lihat gambar kalau nggak jelas. Nah, silakan pada langkah satu ini, silakan amati gambar yang ada di sini. Lalu kalian membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Jadi intinya, buatlah pertanyaan dari gambar yang kalian amati. Silakan diskusikan kembali dengan kelompok. Nanti Ibu ya, ini pertanyaannya kalian tulis di LKPD. Ini LKPD-nya Ibu bagikan. Ini apa namanya? Belajarnya ya. Jadi dibuat dulu pertanyaannya. Sesuai. Apa? Jadi apa? Iya.
Sudah, Melvi? Sudah semuanya? Pertanyaannya? Oke, bagus ya. Sudah dapat pertanyaannya. Oke, masing-masing kelompok sudah dapat membuat pertanyaan atau membuat rumusan masalah dari gambar yang sudah kalian amati ya. Sekarang lanjut ke langkah berikutnya, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Silakan buat jawaban. Sementara yang sudah kalian buat tadi soalnya, sekarang pada tahap kedua kalian cari jawabannya. Jadi kalian boleh searching internet, boleh cari buku paket atau di bahan ajar yang sudah ibu bagikan tadi. Boleh searching internet. Boleh. Siti, tentu. Bangun. Ada sob. Boleh. Ada pertanyaannya, kalian jawab buatnya itu. Iya. Boleh. Garam.
Ada, itu kan ada berapa tuh? Nih, Ya, CACO3, ada APP CACO3 nggak? Tadi yang dipegang dulu. Yang dipegang aku. Sebelah kanan. Mau CACO3? Ini mana? Ini yang terus di sana. Mana CPK? Ini baru itu harus dicuci. Itu apa lagi kan? Ini belum. Sekarang. Pencet dulu baru. dua juga cukup sebenarnya, mewakili yang merah dan yang biru ya. Nah, sok dicek dulu IPK-nya. CACO3 sama ini NH4CL. Ini belum enak.
depan kelas. Selanjutnya kita masuk ke langkah kelima ya, langkah terakhir, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi berdasarkan hasil kajian literatur yang sudah kalian lakukan dan data hasil praktikum, analisis kembali jawaban dari rumusan masalah di tahap ke-1. Jadi silakan kalian analisis kembali, kemudian buatlah kesimpulan dari hasil diskusi kelompok. Nah, nanti itu di LKPD ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, itu silakan dianalisis. Oke, sudah selesai ya? Sudah selesai menganalisis kembali. Nah, Ibu akan mengonfirmasi kembali dari rumusan masalah tadi dari beberapa kelompok. Seperti kelompok Hana, kenapa kertas kampus itu tadi apa? Oke, kertas kampus itu bisa berubah warna ya, yang dari merah jadi apa? Biru, jadi merah, atau dia tetap warnanya gitu ya. Nah, itu ternyata tergantung dari sifat larutan garamnya. Seperti tadi yang sudah kalian amati di hasil praktikum, itu ada yang NaCl ada di sini, menguji NaCl. Oke, ternyata NaCl dapat berubah kertas kampus atau tidak? Tidak ya. Berarti yang kenapa kalau merah jadi tetap merah, biru tetap biru? Artinya dia bersifat netral. Nah, betul. Lalu tadi ada pertanyaan, apakah sifat garam itu berbeda-beda gitu kan? Berbeda-beda tidak? Berbeda-beda. Apa aja sifatnya? Ada netral, ada apa namanya, asam, ada basa. Kalau netral nanti berarti terbentuk dari asam basa kuat atau asam basa lemah gitu ya. Itu akan menunjukkan sifat garam yang netral. Kalau misalkan apa namanya bersifat basa, artinya terbentuk dari apa tadi yang kalian ambil data? Asam lemah dan basa kuat. Nah, tadi betul ada yang menunjukkan bahwa terbentuk dari, kalau bersifat asam itu terbentuk dari asam kuat dan basa lemah. Betul ya? Sejauh ini sudah sangat bagus sekali, dari hasil data pengamatan yang kalian ambil itu sudah tepat. Lalu kesimpulannya sudah kalian buat di LKPD ya. Oke, jadi kesimpulannya silakan. Jadi sifat garam itu ada 3. Netral, contohnya yaitu NaCl yang tersusun dari komponen asam kuat dan basa kuat. Jadi sama-sama kuat gitu, kalau kita kuat dan kuat, lemah dan lemah. Dan hal itu 7. Kedua ada asam. Asam itu contohnya NH4Cl tadi yang kita uji coba, yang terdiri dari asam kuat dan basa lemah. Jadi kuat sama lemah. pH-nya 6. Karena asam kan asam itu 7. Terus badan terakhir basa, CH3CONH, yang terdiri dari asam lemah dan basa kuat, yaitu 7 sampai 8. Jadi 8. Oke. Sudah selesai membuat kesimpulannya. Jadi tadi sudah Ibu simpulkan ya bahwa apa namanya, garam itu sama kesimpulannya dengan yang kalian ambil. Ternyata garam itu memiliki sifat yang berbeda-beda. Asam, ada basa, ada netral. Ya, kalau asam itu berarti terbentuk dari apa, larutan asam kuat dan apa, basa lemah. Kalau yang bersifat garam bersifat basa itu terbentuk dari basa kuat dan asam lemah. Kalau yang netral itu bisa terbentuk dari asam lemah dan basa lemah, itu terhidrolisis. Tapi kalau yang terbentuk dari asam kuat dan basa kuat itu tidak terhidrolisis. Begitu ya? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Cukup? Oke, kalau cukup. Nah, ini ada soal post-test yang harus kalian kerjakan. Silakan kerjakan soal evaluasi yang akan dibagikan itu dengan penuh kejujuran dan percaya diri. Itu LKPD-nya nanti dikumpulkan
Ayo. Dari kelompok mana? Di kelompok mana? Mengetahui perubahan kertas lakmus. Bisa menunjukkan sifatnya? Oke, bisa ya. Lalu tadi menggunakan apa aja coba? Kelompok Melvi? Ya betul. Menggunakan indikator universal. Untuk apa? Coba tunjukkan. Apa aja yang udah dipelajari? Ayo hari ini. Mengetahui beda garam ternyata berbeda. Itu ya, jadi sifat larutan garam ternyata berbeda. Oke, alhamdulillah. Setelah kita hari ini mempelajari tentang hidrolisis garam, submateri sifat larutan garam itu sudah selesai dilakukan. Terima kasih banyak atas kerjasama kalian. Sudah kompak, sudah oke. Ada angket. Ini yang harus kalian isi, ya. Jadi angket yang harus kalian isi. Ini sebelum kalian pulang, ada angket yang harus kalian isi. Ya, satu lagi. Kasih waktu 3 menit cukup. Alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat dan berkah. Untuk materi yang akan datang itu adalah larutan penyangga. Semoga kita sehat selalu, bisa berjumpa lagi pelajaran setelah ini ya, berarti minggu depan. Oke, mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.